انت بعدك انت ما بتتغير خير لي قلبي محير وبعده قلبك دوب لسه غير ضمني كيفك انت وبشيل الذكر العقروب ويمرجحنا الغرام ليش بعده كيف قدرنا ننسى هاي الأحلام يا ليل البعد ونذرنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rohimah, NIM 452010. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UAS tafsir dan filsafat saya, yaitu tentang definisi umum surah Al-Baqarah. Surat ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina, sebab dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, yaitu terdapat dalam ayat 67-74. Surat ini juga dinamai Fustatul Quran yang artinya puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Surat ini tergolong surat Madaniyah, terdiri dari 281 ayat diturunkan di Mina. Adapun penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 69 ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan bunyi dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa man yazakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah kepada siapa yang ia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang Allah berkati yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu selanjutnya adalah tafsir dari ayat tersebut. Saya mengambil tafsir Al-Muqtasar atau Al-Marqas, tafsir Riyad di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram. Ia mengatakan bahwa Allah memberikan ketetapan dalam berbicara dan bertindak kepada para hamba yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hal itu, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dengan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna dan mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun teori filsafat, saya mengambilnya dari pendapat Imam Ghazali. Ia mengatakan bahwa memiliki konsep yang unik mengenai berpikir kritis. Misalnya saja, beliau menuntut kita untuk kritis demi mencapai ilmu yang berada dalam derajat hakul yakin atau keyakinan tanpa keraguan, karena penyaksian langsung kita tanpa tabir yang menghalangi. Bila melihat sumber lain, hakul yakin juga bermakna sebagai kesadaran atas hikmah atas hakikat segala sesuatu, bahwa segalanya hanya bayangan dari wujud sejati Tuhan. Dalam kitab Al-Muqis min Adhadahal atau pembebas dari kesesatan, Imam Ghazali mendorong muslim untuk mencari dan menemukan sendiri kebenaran, alih-alih taklid atau mengikuti pendapat dari seorang ulama sekalipun ulama itu masyhum. Malahan beliau menyuruh kita untuk menilai kebenaran dari pendapat-pendapat ulama, lalu berijtihad sendiri, sebab imam atau bahkan nabi adalah manusia yang tidak bebas dari kesalahan. Mereka juga berijtihad sebagaimana semua manusia juga boleh berijtihad. Yang kedua yaitu definisi umum tentang surah Al-An'am. Surah Al-An'am berasal dari bahasa Arab ma'ana al-qashru, yang artinya binatang ternak. Adalah surat ini merupakan surat ke-6 dari Al-Quran. Surat ini terdiri dari
165 ayat dan termasuk pada golongan surat Makkiyah karena hampir seluruh surat ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Adapun penafsiran dari ayat Al-An'am ayat 130 sampai 131. Untuk pertama, saya akan membacakan ayat dari 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maksaral jinna wal insi lam yattikum rasulun minkum yaqsuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza qalu syahidana ala infusina wa ghairathumul hayatud dunya wa syahida ala anfusihim annahum kanu kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, yaitu kehidupan dunia telah menipu mereka. Mereka menjadi saksi atas diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Penafsiran ayat 130 dari surat Al-An'am ini saya ambil dari Tafsir Arsyik Faiz bin Nas Asyirih dimurajaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Wajid, yaitu Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan bahwa, wahai golongan jin dan manusia, tidaklah sudah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian yang menceritakan dan membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan memperingati kalian tentang pertemuan hari ini. Mereka menjawab, kami menjadi saksi, kami berikrar atas diri kami. Tapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka bahwa mereka adalah orang kafir. Selanjutnya saya akan membacakan ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika allam yakul rabbaka muhlikal qara bizulmin wa ahlna ghalibun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara ania, sedang penduduknya dalam keadaan lengah. Penafsiran ayat 131 saya ambil dari Tafsir Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zunaili, pakar fikih dan tafsir negeri Syuriah, yang mengatakan bahwasanya pengutusan para rasul dan penurun kitab itu adalah karena Tuhanmu tidak membinasakan penduduk negeri dengan kota-kota itu secara ania karena penduduknya dalam keadaan lengah, bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul untuk memberi penjelasan kepada mereka sehingga kelengahan mereka dengan pengutusan para nabi. Adapun teori filsafat yang saya ambil dari pernyataan Al-Farabi, yaitu adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian oleh Ahmad bin Ishaq Al-Ruwadi dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi, membuat Al-Farabi gerah pandangan bahwa nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniai akal kepada manusia dengan dalih bahwa manusia dapat mengetahui Tuhan beserta segala nikmatnya dan dapat pula mengetahui perbuatan baik dan buruk, menerima kalimah suruhan dan larangnya adalah pendapat tidak benar. Nah, Al-Farabi sangat tidak setuju dari pendapat dua tokoh tersebut karena walaupun manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menutup kemungkinan bahwasanya
kita menggunakan akal tersebut untuk sesuatu hal yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Bagi Al-Farabi, manusia tetap membutuhkan nabi karena wahyu ilahi tidak dapat diterima kecuali oleh jiwa sebagaimana para nabi. Konsep kenabian Al-Farabi erat kaitannya dengan konsep si politiknya yang menjadi salah satu pusat ide filsafatnya, sehingga sangat wajar jika pemimpin kota utama Al-Madinah Al-Fadilah semestinya adalah seorang nabi atau seorang filsuf. Namun tentu tidak boleh pula mendefinisikan kenabian sebagai kekuatan jiwa dan imajinasi karena risikan atau sangat sensitif, karena konsep kenabian tidak serta-merta dapat diartikan dengan teori politik, meskipun jika dikaitkan dengan tindakan bentuk kepemimpinan. Inilah teori filsafat mengenai surat Al-An'am ayat 130 sampai 331, yaitu membicarakan tentang filsafat kenabian jika dikaitkan dengan teori filsafat. Selanjutnya adalah deskripsi umum surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah, terdiri atas 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat berarti kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat dalam ayat keempat surat ini. Penafsiran ayat Al-Hujurat ayat 12. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan bunyi dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ajtanibu katsiran manizzanna in ba'da zunnu ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an yakula lahma ukhihi manita fakhariyatahum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan perburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari perburuk sangka itulah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat ini menceritakan tentang larangan dalam menggunjing atau melakukan perbuatan ghibah, karena dalam Al-Quran sudah mengatakan bahwasanya ketika kita menggibahkan, ketika kita menggunjingkan saudara kita sendiri, baik itu fakta sekaligus, maka Al-Quran sangat membenci hal tersebut. Bahkan jika kita melakukan hal tersebut sama dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Tentu saja kita tidak ingin memakan bangkai, karena hal tersebut adalah jijikkan bagi kita. Nah, maka dari itu Allah pun sudah menegaskan dalam firman-Nya bahwasanya ketika kita menutup aib saudara kita sendiri, maka Allah akan menutup aib kita pada hari kiamat nanti. Hal itulah kenapa bergunjing, membicarakan keburukan orang lain sangat dilarang dalam Islam, karena hal tersebut akan mendatangkan mudarat sendiri kepada kita. Adapun penafsiran dari ayat tersebut dari Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudara yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Taubat lagi Maha Penyayang.
saya ambil dari sumber Abdullah bin Muhammad, terjemahan dari Ibnu Katsir. Adapun teori filsafatnya, ketika kita berbicara tentang surat Al-Hujurat ayat 12, hal itu berkaitan dengan etika kita sendiri. Hal ini saya ambil dari pandangan Al-Ghazali. Dia mengatakan bahwasanya etika atau akhlak menurut pandangannya bukanlah pengetahuan atau ma'rifat tentang baik atau jahatnya atau kemauan untuk baik dan buruk, bukan pula pengalaman yang baik yang jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap. Al-Ghazali berpendapat sama dengan Ibnu Maskaweh bahwa penyelidikan etika harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan dan sifat-sifatnya. Tentang klasifikasi jiwa manusia pun Al-Ghazali membaginya ke dalam 3 hal, yaitu daya nafsu, daya berani, dan daya berpikir, sama dengan Ibnu Maskaweh. Dalam Ihya Ulum al-Din, Imam Ghazali mengungkapkan pandangan-pandangan etikanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akhlak berarti mengubah bentuk jiwa dan sifat buruk kepada sifat yang lebih baik, sebagaimana perangi ulama, syuhada, dan syadiqin dan para nabi. Oleh karenanya Al-Ghazali mengedepankan konsep tasyifat an-naf, yaitu pejernihan jiwa, sebagai proses pembersihan hati dari berbagai sifat-sifat yang mazmumah, dan takmil al-naf atau penyempurnaan jiwa dengan berbagai sifat yang mahmudah. Kedua, akhlak yang baik dapat mengadakan pertimbangan di antara ketiga kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan hawa nafsu, dan kekuatan amarah. Akhlak yang baik seringkali menentang apa yang digemari oleh manusia. Ketiga, akhlak itu adalah kebiasaan jiwa yang tetap dan juga dapat terdapat dalam diri manusia secara mudah dan tanpa perlu berpikir, menumbuhkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah dan terpuji, maka dinamakan akhlak yang baik. Apabila yang lahir adalah tingkah laku yang keji, dinamakan akhlak yang buruk. Adapun teori filsafat dikemukakan oleh Al-Farabi. Etika terdiri dari beberapa pokok pikiran, salah satunya tindakan manusia. Berdasarkan pandangannya tentang tindakan manusia, Al-Farabi menyarankan agar manusia bertindak tidak berlebihan dalam merusak jiwa dan fisik, namun harus mengambil posisi tengah-tengah. Hal itu dapat ditentukan dengan memperhatikan zaman, tempat, dan orang yang melakukan hal tersebut, serta tujuan yang dicari. Cara yang digunakan kerja memenuhi semua syarat tersebut. Berani sebagai contoh merupakan sifat terpuji yang terletak di antara 2 sifat tercela, membabi buta, penakut, kemurahan. Terletak di antara 2 sifat tercela, kikir, boros, memelihara kehormatan diri. Terletak di antara 2 sifat tercela itu keberandalan dan tidak ada rasa nikmat dan tidak ada rasa kenikmatan. Itulah konsep atau kandungan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Hal ini ditegaskan bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus memikirkan apa dampak yang akan kita terima. Jika hal tersebut tidak bermanfaat, kita harus menjauhinya. Jika hal itu bermanfaat bagi kita dan banyak orang lain, kita boleh melakukannya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga yaitu hadis epistemologi, yaitu menuntut ilmu. Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang berilmu dibandingkan manusia. Jadi orang yang menuntut ilmu juga menunjukkan tingginya derajat kita dengan manusia lain. Ini dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Al-Mujallah, dia berkata, maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman kepada beberapa derajat. Jadi orang yang menuntut ilmu itu posisinya lebih tinggi daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Bahkan ada yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itulah mengapa menuntut ilmu sangat dianjurkan dalam Islam, karena menuntut ilmu juga merupakan
juga merupakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah hasil presentasi dari UAS saya. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Dan sesungguhnya orang yang bersungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Dan janganlah kamu sesekali berpikir bahwasanya ketika kamu berbuat baik, tidak ada hal baik pula yang akan diterima untuk kita. Jangan kita berpikir seperti itu, karena ketika kita berbuat baik maka balasannya datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.